Kedua adalah sholatul duha. Wasani sholatul duha wa aqalluha rakaatani. Yang kedua adalah sholat duha, minimal rakaatnya adalah 2 rakaat. Kenapa dinamakan sholat duha? Sholatu al-waqi'atu fid duha, karena sholat itu dilakukan di waktu duha. Kapan waktu duha? Wahuwa waktu irtifai syamsi, waktu ketika terbitnya matahari. Maka di sini ada perbedaan pandangan oleh sebagian para ulama mengenai sholat duha dengan sholat isyraq. Nah, karena waktunya sama Pak. Waktunya sholat duha mulai terbitnya matahari seukuran 1 tombak, atau kalau dijamkan minimal waktu mulai masuk waktu subuh, yaitu 100 menit atau 90 sampai 100 menit setelah masuknya waktu subuh. Jadi kalau masuk waktu subuh jam 5, jam 6, 6.40 atau 6.30, setengah 7 sudah mulai sholat isyraq atau sholat duha. Nah, para ulama sebagian membedakan. Nah, karena sholat isyraq ini sholat yang memiliki waktu. Kenapa dinamakan sholat isyraq? Ya karena waktunya ketika terbitnya matahari. Sehingga sebagian ulama yang kuat membedakan antara sholat isyraq dengan sholat duha. Nah, kalau dalam bahasa kitab, sholat isyraq itu sholat zatil wakti, yaitu sholat yang memiliki waktu khusus, sehingga kalau kita tertinggal atau lupa atau tidak sempat mengerjakan ketika awal mula terbit matahari seukuran 1 tombak, maka kita disunnahkan untuk mengqadha'nya kapan kita mampu. Karena sholat yang memiliki waktu yang khusus, beda dengan sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak sholat yang tidak memiliki waktu, sehingga kalau sudah terlewat atau tidak mengerjakan, ya tidak disunahkan untuk mengqadha. Namanya tidak memiliki waktu, kapan dia sempatnya. Berbeda dengan sholat-sholat yang memiliki waktu, walaupun itu sunnah, apalagi wajib, walaupun itu sunnah, tetap disunahkan untuk mengqadha. Nah, sehingga kalau di Yaman itu Pak, ada seorang habib itu terawih, ya, sholat terawih keliling. Jadi misalnya bukan setiap malam, tapi 1 malam terawih 5 kali, witir 5 kali. Nah, coba saya bayangkan, witir kan tidak boleh lebih daripada 2 kali. Kok ini sampai 5 kali? Jadi ada jam 9, ada jam 11, ada jam 1, nah, terus sampai 5 kali Pak. Nah, maka para ulama mengatakan terawih, kalau untuk sholat terawih bisa diganti dengan sholat malam namanya. Tidak ada batasan untuk sholat malam, mau 20, 40, 60, 100, tidak ada batasan untuk sholat malam. Tapi kalau witir tidak boleh lebih dari 1, la witroni fi lailatin, tidak boleh 2 kali sholat witir di dalam 1 malam. Terus kenapa kok seorang habib ini sholatnya 5 kali? Jadi witir yang pertama adalah witir yang dikerjakan pada hari itu, sedangkan 4 sholat witir lainnya itu adalah sholat witir yang qadha. Jadi sholat witir yang tertinggal di hari-hari sebelum Ramadan, di qadha ketika bulan Ramadan. Nah, ini boleh ini Pak. Kenapa? Karena sholat witir punya waktu. Kapan waktu sholat witir? Setelah mengerjakan sholat isya sampai waktu subuh. Nah ini, sehingga kalau qadha, baik itu sunnah apalagi wajib, tetap kita dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk mengqadha. Kembali ke permasalahan mengenai sholat isyraq, para ulama berbeda pendapat. Yang kuat, ulama yang kuat termasuk Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, beliau mengatakan sholat isyraq adalah sholat yang tersendiri, sehingga disunnahkan wa
wa yuhrimu bihima niyata sunnatil isyraq syamsi. Jadi kita sholat isyraq ini ketika 2 rakaat sholat sunnah isyraq, niatnya usolli sunnata isyraq. Saya niat sholat sunnah isyraq 2 rakaat, punya waktu yang khusus. Nah, adapun para imam yang lain yang tidak sependapat dengan beliau, sholat isyraq ini dinamakan sholat duha awal. Nah, jadi itu aja perbedaannya. Sebagian mengatakan sholat isyraq itu sholat yang tersendiri, sebagian mengatakan sholat isyraq ini sama dengan sholat duha, hanya saja sholat duha yang dikerjakan di awal waktu, namanya duha awal. Jadi meling siami di sia sate turit. Nah, kemudian minimal rokaatnya adalah 2 rokaat. Nah, minimal rokaatnya 2 rokaat. Paling utama berapa? Berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 8 rokaat paling banyak. Nah, jadi kalau kita berpedoman sholat isyraq itu sholat yang tersendiri, berarti kita bisa sholat isyraq 2 rokaat, kemudian sholat duha 8 rokaat. Tapi kalau kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan sholat isyraq adalah sholat duha awal, maka sholat isyraq kita 2 rokaat. Kalau mau nambah lagi sholat duha, ya tadi duha awalnya sudah 2 rokaat, maka nambah lagi sholat duha tambah 6 rokaat. Cuman sebagian mengatakan paling banyak adalah 12 rokaat. Nah, tapi kalau dilihat dari kekuatan hadisnya, bahwasannya 8 rokaat yang lebih kuat daripada 12 rokaat. Seperti itu. Kemudian wa waqtuha min irtifai syamsi ila zawaliha kama qala Nawawi fi tahqiq wa syahril muhadzab. Nah, waktunya sudah dijelaskan tadi, mulai terbitnya matahari seukuran 1 tombak hingga zawal, hingga waktu zawal sebelum masuk waktu zuhur. Kapan waktu zawal? Waktu pas matahari di tengah-tengah kita. Jadi ya sebentar sih waktu zawal ini, nus jangka 5 menit mungkin ya mungkin ya berapa detik lah, setengah menit nih atau 20 detik, sebentar. Kapan waktu pas di tengah, kita dilarang untuk sholat. Nah, zawal habis, tergelincir sedikit, maka masuknya waktu sholat zuhur. Sampai di sini ada pertanyaan Pak mengenai waktu sholat duha ataupun sholat duha dan sholat isyraq. Untuk bacaannya, nah, ada doa khusus yang dicontohkan, ada untuk khusus bacaannya. Wa yustahabbu al-qira'atu fiha bil kafirun wal ikhlas. Nah, disunnahkan ketika sholat duha, rokaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rokaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Wahuma afdalu minasyamsi wad duha. Dan surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini bahkan lebih utama daripada kita membaca surah wasyamsi wad duha rokaat pertama dan wad duha di rokaat kedua. Kenapa seperti itu? Padahal kalau dari segi panjangan surat wasyamsi waduhaha dan waduha daripada Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Mengapa? Karena li'annal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'ani. Karena surah Al-Kafirun itu kita sekali membaca, pahalanya menandingi, menyamai kita membaca 1/4 Al-Qur'an. Jadi kurang lebih ya 7-8 juz lah, 7,5 juz. Surah Al-Kafirun 7,5 juz. Sedangkan wal ikhlaso sulusahu bila mudha'afatin. Sedangkan surah Al-Ikhlas menandingi kita membaca 1/3 Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala hatam Quran setiap hari, ya amin sibuk benar, nu sempat tuh baca Quran sih ya. Sibuk buk pokok. Nah, kelupa penuh baca surah Al-Ikhlas. 3 kali kita baca surah Al-Ikhlas sama dengan menandingi pahala membaca Al-Quran sepenuhnya. Tapi perlu diperhatikan,
Oh, nah mentang-mentang Al-Ikhlas 3 kali sama kayak hatam Quran, belum ka satu hatam Quran, salah sih dia. Nah, jadi ada makom pahala ya, ada makom pahala, ada makom derajat. Nah, beda ini Pak. Sama seperti siapa yang dia sholat subuh ya, sholat subuh, ada sebuah riwayat yang menjelaskan siapa yang dia sholat subuh kemudian tidak berpindah dari tempat duduknya, zikir sampai terbit matahari, sampai waktu yang dibolehkan untuk sholat, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji atau umroh yang sempurna. Nah, pahalanya dapat. Tapi apa kita tidak perlu haji atau umroh? Kan tidak. Nah, tetap kita diwajibkan untuk haji, tetap kita dianjurkan sangat untuk umroh. Jadi ada makom kita mendapatkan pahala. Inilah pentingnya ahli ilmu. Nah, orang ahli ilmu berbuat sedikit bisa mendapatkan pahala yang banyak daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, kalau orang yang sama seperti orang pekerja Pak, sama seperti orang yang bekerja, semakin tinggi keahlian yang dia miliki, suku tanda tangan bupati ya, puluhan bahkan ratusan juta itu Pak, daripada kuli yang pergi pagi pulang sore. Padahal amin tuingo buat jauh lebih capek menjadi kuli. Tapi mengapa kok ini tanda tangan ini lebih mahal harganya daripada kerjanya kuli seharian? Karena derajatnya bupati lebih tinggi daripada kuli. Begitulah amal sedikit ahli ilmu itu lebih utama daripada amal yang susah payah yang tidak ahli ilmu. Sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat, setan lebih takut tidurnya ahli ilmu daripada sholatnya ahli ibadah yang tidak berilmu. Ini tegas ahli ibadah tidak berilmu. Ya, dia hanya fokus sholat tanpa dia ingin mendapatkan ilmu agama yang lebih jauh. Jadi seperti itu. Pentingnya kita menjadi ahli ilmu. Aminut bau, minimal ada keluarga kita yang menjadi ahli ilmu. Anak kita mungkin, kalau tidak punya anak ya tetangga dan lain, saudara dan lain sebagainya. Biar apa? Biar syafaatnya bahkan ahli ilmu ini lebih tinggi daripada orang yang hafiz Al-Quran Pak. Kalau orang yang hafiz Al-Quran, dia punya syafaat paling tinggi cuman 10 ahli keluarga yang wajib masuk neraka dia bisa syafaati. Kalau orang hafiz Al-Quran. Tapi kalau orang yang ahli ilmu, mungkin dia tidak hafiz Al-Quran, tapi dia faham makna-makna Al-Quran. Karena ada orang hafiz tapi tidak faham Al-Quran. Jadi orang yang maaf, dia khusus pesantren hafiz Al-Quran. Nah, jadi perlu hati-hati kembali sih, bedakan antara qori hafiz Al-Quran dengan ustadz atau ahli ilmu. Karena tidak semua qori, tidak semua hafiz Al-Quran dia dapat menyampaikan agama sesuai yang dia hafalkan. Tapi kalau orang ahli ilmu, walaupun dia tidak hafiz Al-Quran, dia paham makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Nus hafal, misal ada tahu baca, nus hafal cuman dia paham artinya, paham maknanya, apa maksud dari tujuan ayat tersebut dia paham. Bahkan orang ahli ilmu ini lebih banyak dia lebih banyak Allah memberikan kewenangan kepada dia untuk mensyafaati orang-orang yang dia inginkan, lebih daripada 10 orang. Bahkan dalam sebuah riwayat 70 orang bahkan lebih. Bahkan siapa yang dia inginkan untuk disyafaati dia boleh mensyafaati. Ini kalau ahli ilmu. Oleh sebab itu kita yang punya anak ataupun saudara, keluarga, perhatikan tempat pondok pesantren kita. Usahakan cari pondok pesantren yang ada kitabnya Pak. Jangan terkesan atau terkecoh, ini pondok tahfidz Quran. Tapi tahfidz Quran, hafal Quran yang paham sekaligus maknanya. Sehingga jangan karena hafiz Quran kemudian diustad-ustadkan ternyata tidak paham hukum
Quran, nufa buku-buku, malah hancur seperti itu. Nah, kemudian tata cara sholatnya 8 rakaat ini atau berapapun yang kita inginkan, polnya 8 atau kita ingin 12 misalnya. Nah, dia boleh 2 rakaat salam, ya. Boleh 4 rakaat salam, boleh 6 rakaat salam, boleh 8 rakaat sekaligus. Jadi tata cara kita sholat duha. Falau ahrama bi aktsara minas samani lam yanaqid ihramuhu al-mustamilu ala zaid in kana amidan wa illa in aqada naflan mutlaqo. Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang kuat bahwasanya paling banyak sholat duha adalah 8 rakaat, maka boleh paling pol kita 1 kali takbiratul ihram, 8 rakaat sekali salam, ataupun 6, 4 ataupun 2. Tapi yang lebih utama wal afdalu ayyuhrima bi kulli rak'ataini, yang lebih utama adalah sholat duha 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Karena sebagaimana ada kaidah maka kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Semakin banyak berbuat kalau dalam masalah ini, semakin banyak perbuatannya, maka semakin banyak pula pahala yang dia dapatkan. Tapi kok tadi beda, Pak? Tadi 12 rakaat dengan 8, mana yang lebih utama kita kerjakan? 8 rakaat. Kok 12 tidak lebih utama padahal 12 lebih banyak rakaatnya? Mengapa? Karena beda kekuatan hadisnya. Nah, jadi kaidah itu bisa menang kalau sama-sama kuat hadisnya. Tapi kalau kaidah lebih kuat hadis, maka kaidah kalah. Mana yang hadisnya lebih kuat, itu yang lebih diutamakan. Walaupun kaidahnya lebih banyak berbuat, lebih banyak pahala, tapi hadisnya yang lebih utama 8, maka pahala yang kita dapatkan yang lebih utama adalah 8 rakaat. Nah, kalau kita ingin menambah misalnya 12, sholat yang lain masih banyak. Sholat hajat bisa, sholat duha bisa, sholat taubat bisa. Banyak sholat-sholat sunnah yang bisa kita kerjakan.